Para sedulur, jika sampean lahir di weton pahing, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan sampean. Primbon Jawa kuno menyebutkan, ada weton tertentu yang tidak perlu memeras tenaga, tidak harus banting tulang, namun rezekinya mengalir sendiri seperti air laut pasang. Dan weton itu adalah weton pahing. Banyak orang pahing heran, mengapa hidupnya seperti selalu ditolong semesta. Uang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam video ini, saya akan membongkar 3 penyebab utama mengapa weton pahing auto sultan, dibahas tuntas dalam 6 bab penting. Dengarkan sampai akhir karena bab terakhir adalah kunci pengunci kekayaan pahing. Para sedulur, dalam Primbon Jawa kuno disebutkan bahwa tidak semua manusia diciptakan untuk bekerja keras secara fisik. Ada sebagian orang yang sejak lahir sudah membawa energi penggerak rezeki, bahkan saat dirinya terlihat biasa saja. Dan salah satu weton yang memikul energi itu adalah weton pahing. Weton pahing berada pada pertemuan 2 unsur besar, api dan angin. Api melambangkan daya hidup, keberanian, dan pemicu pergerakan rezeki. Sedangkan angin adalah simbol jalur gaib, jalan tak terlihat, dan perantara nasib. Gabungan 2 unsur ini menciptakan karakter yang sangat unik. Orang pahing tidak harus berisik, tidak perlu menonjolkan diri, namun kehadirannya sering mengubah keadaan. Primbon menyebut energi ini sebagai laku meneng, rejeki melaku. Orangnya diam, tapi rezekinya berjalan. Sejak lahir, weton pahing memiliki daya tarik alami terhadap peluang, bukan karena kecerdasan semata, bukan karena kerja berat, melainkan karena aura batin yang sinkron dengan jalur kemakmuran. Itulah sebabnya banyak orang pahing mengalami kejadian seperti mendapat tawaran kerja atau usaha tanpa melamar, dipercaya memegang uang atau aset, bertemu orang penting secara tidak sengaja, mendapat bantuan saat kondisi benar-benar terjepit. Dalam Primbon, ini disebut rezeki ketiban, namun sejatinya bukan kebetulan. Itu adalah respon alam terhadap getaran bawaan weton pahing. Energi pahing bekerja lebih dahulu di alam batin, baru kemudian turun ke alam nyata. Maka jika orang pahing terlalu memaksakan logika, terlalu memeras tenaga, atau terlalu keras pada dirinya sendiri, justru energi ini menjadi tidak selaras. Inilah kesalahan besar yang sering terjadi. Banyak pahing merasa, kenapa aku sudah kerja keras, tapi hasilnya tidak sebanding? Jawabannya sederhana menurut Primbon, karena jalur rezekimu bukan jalur tenaga, tapi jalur energi dan kesempatan. Orang pahing sejatinya diciptakan untuk menggerakkan, menghubungkan, menjadi titik temu, menjadi pemicu, bukan pemikul. Saat pahing berada di tempat yang tepat di waktu yang selaras, maka uang akan datang dari arah yang tidak terpikirkan. Inilah sebabnya, banyak pahing yang awal hidupnya biasa saja, namun di usia tertentu tiba-tiba melonjak drastis secara ekonomi. Seolah ada pintu tak terlihat yang dibukakan satu persatu. Primbon menegaskan, jika weton pahing tenang batinnya, tidak iri, tidak tergesa-gesa, maka semesta akan bekerja mendahului langkahnya. Dan dari sinilah cerita auto sultan itu bermula. Para sedulur, dalam Primbon Jawa kuno dijelaskan bahwa tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Ada kekayaan yang datang karena pamor, dan ada pamor yang melekat sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Weton pahing termasuk weton yang membawa pamor gaib penarik rezeki. Pamor ini tidak terlihat mata, namun sangat terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Primbon menyebut pamor ini sebagai pamor pengundang bandha, yakni pamor yang membuat uang, harta, dan peluang ekonomi mudah mendekat. Orang pahing sering tidak sadar bahwa dirinya memiliki daya magnet alami. Saat ia berbicara biasa saja, orang lain justru merasa yakin. Saat ia hanya diam mendengarkan, orang lain merasa nyaman dan percaya. Inilah sebabnya banyak orang pahing sering diberi tanggung jawab keuangan, dipercaya memegang uang perusahaan, menjadi perantara jual beli tanpa berniat, mendapat komisi tanpa memintanya. Menurut Primbon, pamor ini bekerja bukan dengan paksaan, melainkan dengan rasa aman yang dipancarkan oleh batin orang pahing. Aura weton pahing memunculkan kesan, orang ini amanah.
Orang ini tidak serakah. Orang ini bisa dipercaya. Dan dalam hukum semesta Jawa, kepercayaan adalah pintu pertama rezeki besar. Itulah mengapa uang tidak menempel lama, namun selalu berputar di hidup orang Pahing. Hari ini lewat, besok datang lagi dalam bentuk yang berbeda dan sering lebih besar. Primbon bahkan menyebutkan jika pamor Pahing aktif sempurna, orang tersebut akan sering mengalami kejadian seperti diberi modal tanpa diminta, dipinjamkan aset, diajak masuk proyek besar secara tiba-tiba, mendapatkan hadiah bernilai tinggi. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pamor gaibnya sedang bekerja. Namun pamor ini sangat peka jika orang Pahing berbohong soal uang, mengingkari janji, menggunakan amanah untuk kepentingan ego, menyakiti orang yang sudah percaya. Maka pamor ini tidak hilang tetapi menjauh. Akibatnya bukan langsung miskin, melainkan rezeki terasa berat dan lambat. Peluang yang biasanya datang sendiri, tiba-tiba menghilang. Primbon menegaskan, pamor Pahing akan kembali kuat jika orang tersebut kembali pada sikap aslinya. Jujur, tenang, tidak rakus, dan tahu batas. Saat itulah uang kembali mencari jalannya sendiri. Inilah alasan utama mengapa weton Pahing sering disebut auto sultan tanpa terlihat bekerja keras. Karena yang bekerja bukan ototnya, melainkan pamor batinnya. Para sedulur, dalam primbon Jawa kuno ada satu rahasia besar yang tidak pernah dibicarakan sembarangan, yaitu tentang penjaga gaib turunan. Tidak semua manusia lahir sendirian, sebagian weton tertentu, termasuk weton Pahing, lahir dengan pengiring tak kasat mata yang sudah mengikuti sejak garis leluhur. Primbon menyebutnya sebagai hodam rezeki turunan. Hodam ini bukan hasil ritual, bukan pula makhluk yang dipelihara. Ia adalah warisan energi leluhur yang bertugas menjaga alur hidup dan ekonomi keturunannya. Itulah sebabnya banyak orang Pahing mengalami kejadian aneh namun menyelamatkan, seperti hampir bangkrut, tapi tiba-tiba ada jalan keluar. Hampir salah ambil keputusan, tapi muncul firasat kuat untuk berhenti. Hampir tertipu besar, namun rencana mendadak batal. Sudah jatuh, tapi tidak pernah sampai hancur total. Primbon menegaskan, hodam ini tidak memberi uang secara langsung, melainkan menggeser takdir pada detik terakhir. Dalam bahasa Jawa kuno disebut, disingkirake saka dalan ala, digiring menyang dalan bandha. Dijauhkan dari jalan buruk, diarahkan ke jalan harta. Orang Pahing sering tidak sadar bahwa langkahnya selalu beruntung. Kegagalannya sering justru membuka pintu baru. Kehilangan tertentu malah menyelamatkannya dari kerugian besar. Semua itu adalah cara kerja hodam rezeki. Namun perlu dipahami, hodam turunan tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dimanfaatkan dengan niat serakah. Jika orang Pahing terlalu memaksakan ambisi menghalalkan segala cara menyakiti keluarga dan leluhur memutus silaturahmi dengan orang tua, maka hodam ini tidak marah, tetapi menarik diri perlahan. Tandanya halus tapi terasa. Rezeki masih ada, tapi sering bocor. Uang datang, tapi cepat habis. Peluang muncul, tapi selalu gagal di akhir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dijaga tapi tidak dituntun. Sebaliknya, jika weton Pahing menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, tidak melupakan asal-usul, dan tetap rendah hati saat rezeki naik, maka hodam rezeki akan bekerja semakin aktif. Ia akan menguatkan firasat, menajamkan intuisi, mempertemukan dengan orang kunci, menghindarkan dari kerugian besar yang tidak terlihat. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing jarang benar-benar jatuh miskin selamanya. Boleh jatuh, boleh kehilangan, boleh gagal, tetapi selalu ada tangan tak terlihat yang mengangkat kembali. Dan di titik inilah jalan menuju auto sultan mulai terbuka lebar. Karena yang menjaga bukan hanya usaha, tetapi leluhur dan energi gaib keluarga. Para sedulur, dalam primbon Jawa ada satu peringatan penting yang sering diabaikan oleh pemilik weton Pahing. Peringatan itu berbunyi,
Pahing aja kesusu ngoyak urip nganggo tenaga. Pahing jangan tergesa mengejar hidup dengan tenaga semata. Artinya, orang pahing bukan diciptakan untuk menjadi kuli nasib. Jika pahing terlalu lama berada di jalur kerja berat, memeras fisik siang dan malam, maka yang terkuras bukan hanya tenaga, tetapi juga pamor dan keberuntungan bawaannya. Primbon menjelaskan, jalur rezeki weton pahing adalah jalur cerdas, jalur ide, dan jalur penghubung bukan jalur otot. Itulah sebabnya, banyak pahing yang saat jadi buruh, hidupnya terasa berat. Saat bekerja kasar, uang cepat habis. Saat memaksakan diri, sering sakit atau stres. Namun anehnya, saat mereka beralih ke jalur yang tepat, rezeki justru melonjak tajam. Jalur cepat weton pahing menurut Primbon antara lain perdagangan dan jual beli, perantara atau maklar, bisnis berbasis jaringan, investasi dan bagi hasil, kerja dengan sistem komisi. Usaha yang mengandalkan kepercayaan. Pada jalur ini, orang pahing tidak perlu bekerja lebih keras dari orang lain, namun hasilnya bisa berkali-kali lipat. Primbon menyebut kondisi ini sebagai bandha teka amarga posisi, dudu amarga keringet. Harta datang karena posisi, bukan karena keringat. Pahing sangat kuat saat berada di posisi tengah, menghubungkan dua pihak. Menjadi jembatan keputusan, mengatur alur, bukan pelaku kasar. Saat pahing memaksakan diri berada di bawah tekanan berat, energi alaminya tertutup. Namun saat ia naik satu tingkat saja, menjadi pengatur, penentu, atau penghubung, maka jalur rezeki terbuka lebar. Inilah sebabnya, banyak pahing yang awalnya hidup pas-pasan, namun setelah menemukan posisi yang tepat, hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Bukan karena mereka berubah menjadi orang lain, tetapi karena akhirnya kembali ke jalur nasibnya sendiri. Primbon menegaskan, pahing yang mengikuti jalur ini akan mengalami uang datang tanpa terasa berat, kerja terasa ringan namun hasil besar, waktu lebih longgar tapi penghasilan naik, rezeki stabil dan terus berulang. Dan inilah makna sebenarnya dari Auto Sultan. Bukan hidup tanpa usaha, tetapi usaha yang selaras dengan takdir bawaan. Saat pahing berhenti melawan kodratnya dan mulai berjalan seirama dengan energi lahirnya, maka semesta akan bekerja lebih keras daripada dirinya sendiri. Para sedulur, dalam Primbon Jawa kuno ditegaskan satu hukum besar, setiap weton yang diberi kelebihan, selalu disertai pantangan berat. Semakin besar pamor dan perlindungan gaibnya, semakin sensitif pula jalur rezekinya. Dan weton pahing termasuk weton yang tidak boleh sembrono saat rezeki mulai naik. Primbon menyebut, banyak pahing yang sebenarnya sudah berada di ambang kekayaan. Namun gagal total bukan karena nasib, melainkan karena melanggar pantangan batin. Pantangan pertama dan paling fatal bagi pahing adalah sombong saat hidup mulai naik. Saat pahing merasa, aku berhasil karena kemampuanku sendiri, lalu meremehkan orang lain, maka pada saat itulah pamor gaibnya mulai meredup. Bukan langsung jatuh miskin, tetapi muncul tanda-tanda halus. Rezeki masih datang, tapi terasa berat. Uang masuk, tapi cepat keluar. Kesempatan datang, tapi selalu gagal di akhir. Pantangan kedua adalah menghina atau menyakiti orang kecil. Primbon menegaskan, energi pahing sangat terhubung dengan rasa empati. Jika pahing menggunakan uang atau kekuasaannya untuk menekan orang lemah, maka jalur rezekinya berbalik melawan dirinya sendiri. Pantangan ketiga adalah meremehkan janji dan amanah. Sekali orang pahing mengingkari kepercayaan, sekali saja bermain kotor dalam urusan uang, maka pamor penarik rezeki akan menjauh. Ingat, rezeki pahing datang bukan karena tenaga, tetapi karena kepercayaan orang lain. Jika kepercayaan runtuh, maka runtuh pula jalur cepat menuju kekayaan. Pantangan keempat yang jarang disadari adalah memutus hubungan dengan orang tua dan leluhur. Primbon Jawa menyebutkan, restu orang tua adalah kunci utama perlindungan hodam turunan. Pahing yang durhaka, yang membentak orang tua, atau melupakan asal-usulnya, akan merasakan hidup yang selalu bocor. Bukan karena dihukum,
Tetapi karena penjaga gaibnya tidak lagi menuntun, pantangan terakhir adalah rakus dan tergesa-gesa. Orang Pahing sejatinya ditakdirkan naik perlahan tapi pasti. Saat ia memaksa loncatan besar dengan cara kotor, maka yang datang bukan kekayaan, melainkan keruntuhan mendadak. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kesusu bandha, kelangan kabeh. Tergesa mengejar harta, kehilangan segalanya. Namun kabar baiknya, pantangan Pahing bukan hukuman abadi. Selama masih hidup, jalur rezeki masih bisa dibuka kembali dengan rendah hati, memperbaiki janji, meminta restu orang tua, mengembalikan hak orang lain. Saat itu dilakukan dengan tulus, pamor yang sempat padam akan menyala kembali. Dan Pahing akan kembali ke jalur aslinya. Jalur auto sultan yang tenang namun pasti. Para sedulur, pada bab terakhir ini, Primbon Jawa membuka kunci tertinggi bagi weton Pahing. Inilah bagian yang paling penting karena tanpa aktivasi yang tepat, semua potensi besar yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya bisa tetap tertidur. Primbon menegaskan satu kalimat sakral. Bandha Pahing ora digoleki, nanging digugah. Harta Pahing bukan dicari, tetapi dibangunkan. Artinya, rezeki Pahing sudah ada di jalurnya, namun perlu diselaraskan agar mengalir tanpa hambatan. Kunci pertama aktivasi rezeki Pahing adalah sedekah diam-diam, terutama saat hari Pahing. Bukan soal besar kecilnya, tetapi soal keikhlasan tanpa pamer. Primbon menyebut sedekah diam-diam sebagai pembuka pintu yang tidak terlihat. Saat Pahing memberi tanpa ingin dilihat, maka pamor gaibnya menyala paling terang, uang yang keluar akan kembali dari arah yang tak terduga. Kunci kedua adalah tidak menolak rezeki kecil. Banyak Pahing gagal naik kelas karena merasa remeh pada uang kecil, kesempatan kecil, atau proyek kecil. Padahal Primbon menegaskan, rezeki besar Pahing selalu datang lewat pintu kecil terlebih dahulu. Saat Pahing menerima dengan ikhlas, jalur akan melebar perlahan, hingga rezeki besar datang sendiri. Kunci ketiga adalah mempercayai firasat pertama. Weton Pahing memiliki intuisi yang tajam, namun sering dirusak oleh terlalu banyak pertimbangan logika. Primbon menyebut, rasa luwih tua tinimbang pikir. Perasaan lebih tua dari pikiran. Jika firasat pertama berkata, ya, biasanya itu adalah jalan rezeki. Jika berkata, tidak, seringkali itu adalah peringatan halus. Saat Pahing berani mengikuti firasatnya, hodam rezeki turunan akan bekerja maksimal. Selain tiga kunci utama, Primbon juga memberi penguat tambahan. Jaga kebersihan rumah. Jangan menunda kebaikan. Selalu mendoakan orang tua. Tidur dengan hati tenang. Hal-hal sederhana ini membuat energi rezeki betah berlama-lama. Primbon menutup bab ini dengan pesan penting. Jika weton Pahing hidup selaras, jujur, dan rendah hati, maka uang akan datang bukan sekali dua kali, tetapi terus berulang. Bukan rezeki yang melelahkan, melainkan rezeki yang mengalir seperti air tenang. Dan di titik inilah, status auto sultan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang tumbuh perlahan namun pasti. Jika sampean weton Pahing, tuliskan, Pahing hadir, di kolom komentar. Jika bukan, tulis weton sampean, karena setiap weton punya jalur kekayaannya sendiri. Jangan lupa like, share ke sedulur dan subscribe, agar tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa yang tidak pernah dibahas sembarangan. Semoga rezeki sampean dibukakan dari arah yang tidak disangka-sangka.